Ingin lebih pintar tanpa perlu membaca buku? Wawasan luas tanpa bacaan. Anda pasti ingin mendengarkan musik favorit dan tahu banyak hal. Dengarkan saja acara Duet in Dialogue di hari Senin pukul 9 PM waktu Indonesia Tengah. Hidup tentang barang, tentang penemuan, tentang fenomena atau gabungan dari kesemuanya. Dialog kami memiliki tema, namun bahasan kami kadang sangat luasnya hingga tema yang kami usung menjadi lebih kaya. Tema yang kami dialogkan hari ini yakni tentang gaya hidup. Gaya hidup yang bagaimana dan seberapa jauh gaya hidup ini berlangsung akan kami bahas di sini dalam Duet in Dialogue. Mungkin Kakak Tiko baik hati akan menyebutkan tema edisi kita kali ini. Iya, saya nggak pelit-pelit amat dan selalu berbagi. Temanya adalah toksit. Apa itu toksit dan seberapa jauh toksit telah terjadi? Kategori dan mengenali toksit menjadi bahasan kami kali ini. Dengarkan acara ini hingga selesainya, dan tema ini kami mulai dengan hitungan mundur. Saya hitung ya. 3, 2, 1, go. Apakah yang disebut toksik? Toxic adalah dalam kelas kata digolongkan pada kata sifat yang berarti sesuatu yang bersifat seperti racun. Sesuatu yang dalam hubungan berarti hubungan yang menyiksa, tidak nyaman, hubungan yang satu pihak menyembunyikan sesuatu yang membahayakan hubungan tersebut. Dan inilah tema dasar kami hari ini, yakni hubungan yang toksik atau toxic relationship. Wow, menarik banget, Kakak Rara. Dan kita putarkan lagu ya dari Britney Spears, judulnya adalah Toxic. Baby, can't you see? Ingin lebih pintar tanpa perlu membaca buku? Wawasan luas tanpa bacaan. Anda pasti ingin mendengarkan musik favorit dan tahu banyak hal. Dengarkan saja acara Duet in Dialogue di hari Senin pukul 9 PM waktu Indonesia Tengah. BX listeners, manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain. Kebutuhan terhadap orang lain diwujudkan dalam bentuk pertemanan, baik itu dengan orang di luar lingkungan keluarga, dengan keluarga, atau bahkan dengan pasangan. Mempunyai banyak teman tentu menyenangkan dan banyak orang bahagia jika mempunyai banyak teman. Banyak di sini adalah hal yang relatif ya. Ada yang punya 3 teman tapi merasa punya teman sedunia, dan atau punya teman hitungannya banyak tapi hanya 1 yang dirasakan sebagai betul-betul teman. Namun bagaimana bila pertemanan itu melibatkan kita dengan orang yang bersifat toksik? Tentu kita akan merasa pertemanan yang tidak nyaman dan bahkan tersiksa dengan pertemanan tersebut. Iya ya, kadang-kadang tuh Kakak Rara kita berteman atau merasa berteman dengan si A, tetapi untuk berbagi dan bersosialisasi dengannya ada sesuatu perasaan kayak apa ya, seperti tidak nyaman gitu tuh. Namun karena merasa berteman, kita tidak mau melukai atau menyakiti perasaannya. Nah, apakah itu yang disebut dengan toxic relationship? Oke lah. Sebelum sampai pada detail dari toxic relationship itu, kita kasih dulu definisi kata pertemanan. Pertemanan adalah istilah yang menggambarkan perilaku kerjasama dan saling mendukung antara 2 atau lebih entitas sosial. Namun ada kalanya kita masuk dalam pertemanan yang beracun. Wah,
Wow, beracun. Ya. Oke, maksudnya hubungan kita dengan teman tersebut adalah hubungan beracun yang sering disebut toxic relationship. Hubungan pertemanan seperti ini sering kita temui baik di lingkungan kerja, pertemanan, maupun hubungan asmara. Nah, pertanyaannya diulangi lagi, apakah itu yang disebut hubungan yang toksik? Sekitar Jazz, Anda bisa mendengarkan di sini di BX Rhythm Makassar dan Anda akan dipandu oleh Dan saya Tiko di BX Rhythm. Sekali lagi salam Jesse dari BX Rhythm. yang sama. Oke, sekarang kami jelaskan deh apa itu toxic. Apa itu toxic people dan toxic relationship. Toxic pada dasarnya adalah sesuatu yang beracun. Kalau berteman dengan orang yang toxic, maka pertemanan itu disebut toxic relationship. Orangnya sendiri disebut toxic people. Jadi, toxic adalah istilah untuk seseorang yang beracun atau sifat pribadi yang suka menyusahkan dan merugikan orang lain, baik itu secara fisik maupun emosional. Orang yang demikian disebut toxic people. Jika teman kita mempunyai sifat yang sifatnya seperti racun, itulah yang disebut toxic relationship. Seseorang bisa dianggap menjadi racun ketika ia menebarkan sesuatu yang negatif ke lingkungan sekitarnya. Seringkali loh toxic people ditemukan melalui media sosial. Namun dalam kehidupan nyata juga banyak. Jadi toxic people ini tidak hanya BX listeners jumpai di media sosial, melainkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang kita anggap teman dan memiliki sifat toksik tentu membuat kita tidak nyaman berteman dengan orang tersebut. Karena sifat toksik menggambarkan suatu hubungan tidak sehat yang dapat berdampak buruk bagi keadaan fisik maupun mental seseorang. Toxic relationship atau teman yang mempunyai sifat toksik itu banyak loh. Ciri-cirinya bagaimana tuh Kakak Rara? Kita akan sampai ke bagian itu. Kita akan sampai pada cara mengidentifikasi sifat toksik tersebut dan juga ada toxic relationship yang positif. Waduh, bagaimana ini Kakak Tiko? Udah racun, positif pula. Nah, penasaran kan BX listeners? Makanya dengarkan terus acara ini yang akan kami lanjutkan setelah break sejenak. Yeah, baby. Cita rasa Italia dari Chef Italia bisa Anda nikmati di Komunal 88. Kafe dan restoran ini zero plastik, menu dan pastry Prancis, semuanya homemade. Tunggu apa lagi? Segera reservasi tempat di Komunal 88, Jalan Ampera Raya, nomor 5 dan 6, Jakarta Selatan. Untuk informasi lebih lanjut, dapatkan di media sosial pada akun Komunal 88. Bagaimana kita mengidentifikasi sifat toksik dari seseorang yang menjadi teman kita, Kakak Tiko? Ayo, Bagaimana? ayo, jelaskan. Oke, orang-orang ini senang mengendalikan orang lain. Itu salah satu cirinya. Ya, mereka juga harus memiliki segalanya dengan cara mereka sendiri. Yang mereka perhatikan adalah agenda mereka sendiri, dan orang toksik ini tidak menerima kata tidak atas permintaannya yang terkadang memanipulasi temannya.
Itu bahaya tuh. Lebih jauh lagi, Kakak Rara dan rekan-rekan BS listeners, ciri-ciri toxic people adalah orang ini tidak pernah mengaku salah walau ada bukti sekalipun. Permintaan maaf takkan pernah terucap dari mulut mereka. Well, orang toksik menguras tenaga. Anda merasa tenaga Anda tercurah saat berhadapan dengannya. Orang ini menyedot kekuatan hidup langsung dari Anda. Kayak vampir gitu ya. Mereka menipu, datang dengan kedok membantu dan peduli, namun itu selalu dengan biaya. Mereka adalah pembohong yang pernah Anda temui. Semua diatur oleh mereka untuk memenuhi tujuannya. Mereka juga delusif dan bahkan percaya pada kebohongan mereka sendiri. Waduh, kok serem ya orang-orang demikian. Ya, itu masih sebagian dari ciri-ciri orang toksik, Kakak Rara dan BX listeners. Ciri-ciri selanjutnya akan kita paparkan setelah hadirnya musik berikut ini. Dua band, dua nama, satu misi. The Beatles. Well, she was just 17. Hey Jude. Oh, darling. Dan The Rolling Stone, satu tujuan. Since I was young, I've been very hard to please. Now, come on, baby. Melegenda di dunia musik. Ulasan tentang dua nama tersebut, dengarkan Legendary Legend setiap Sabtu pukul 9 PM hanya di BX Rhythm. Anda masih bersama BX Radio dalam acara Duet in Dialogue yang bicara tentang racun. Lanjutkan lagi Kakak ciri-cirinya. Lanjut lagi ya tentang ciri-ciri orang yang toksik. Bila ada masalah dengannya dan konflik berakhir, mereka menjadi tidak setia. Entah itu dengan cara menyimpang atau berbicara di belakang Anda dan lain-lain. Alih-alih jujur tentang perasaan mereka, mereka menjadi pendendam. Wow. Luar biasa. Sebenarnya ego mereka lebih penting daripada hubungan. Mereka harus benar atau berada di atas angin atau penentu kata terakhir. Penentu kata terakhir belum merupakan sifat terakhir Kakak. Masih ada ciri lain mereka adalah umumnya mereka pengontrol dan menjadi agresif ketika Anda tidak melakukan sesuatu dengan cara yang mereka inginkan. Mereka adalah individu pencemburu dengan kepercayaan diri rendah. Mereka perlu merasa bahwa merekalah yang terbaik dan bisa menjadi sombong dan bersikap memusuhi jika ada ancaman terhadap cara mereka. Pada akhirnya mereka adalah individu yang sangat tidak dewasa dan kekanak-kanakan yang tidak pernah belajar untuk bergaul dengan baik dengan orang lain. Mereka tidak memiliki kapasitas untuk setia. Karena kesetiaan mereka terutama pada diri mereka sendiri, keinginan mereka, dan kebutuhan mereka. Ini semua ditulis oleh Maria Consiglio at Quote Shots of Wisdom. Itu yang kita lansir ya Kakak Rara tentang ciri-ciri toxic people atau orang toksik yang membawa kita pada hubungan yang toksik apabila kita berteman dengan orang-orang yang berciri demikian. Tetapi ada juga yang disebut toxic positivity. Apakah toxic positivity adalah hal yang positif? Kita anyway akan sampai pada bagian toxic positivity dan cirinya dan juga apa saja yang terjadi jika kita berada dalam hubungan dengan seorang yang memiliki sifat toxic positivity. Itu semua akan Anda dengarkan setelah musik selingan berikut.
Runutan kisah hidup seorang musisi, perjalanan panjang nama sebuah band terangkum dalam acara Music and Melody bersama Aris BX 684 tiap Kamis malam pukul 09 PM WITA hanya di BX Rhythm. Masih bersama saya, Rara Balasong dan Tiko Darabayu yang berdua mengantarkan acara ini. Kami duet dalam dialog. Karenanya kami menamakan acara ini Duet in Dialogue. Tema bahasan hari ini adalah toxic. Jika diartikan secara sederhana, maka toksik berarti racun. Lebih luas lagi, toksik disebut sebagai sifat seseorang yang menyusahkan dan merugikan orang lain. Tetapi ada juga yang disebut dengan toxic positivity. Apakah toxic positivity itu? Kakak Tiko sila menjelaskannya pada BX listeners. Tapi secara bertahap ya, karena ternyata toxic positivity ini sekilas tampaknya baik. Tetapi jika terlibat dengan orang yang memiliki sifat yang beracun dengan embel-embel positif, maka di sini ada kontradiktif karena sifat toksik menurut penjelasan kita terdahulu adalah sifat yang negatif. Tetapi sekarang ada istilah toxic positivity. Iya. Baik. Oke, sama-sama kita mengkajinya, Kakak Rara. Iya, mari kita mengkajinya. Toxic positivity adalah istilah yang merujuk pada situasi ketika seseorang memaksa orang lain untuk merasakan sisi baik dari suatu hal tanpa memberi kesempatan orang itu untuk meluapkan perasaannya. Toxic positivity adalah kondisi ketika seseorang menuntut dirinya sendiri atau orang lain untuk selalu berpikir dan bersikap positif serta menolak emosi negatif. Melihat suatu hal dengan positif memang baik, tapi jika dibarengi dengan menghindari emosi negatif, hal ini justru dapat berdampak buruk bagi kesehatan mental. Well, jadi walaupun berembel-embel positif, tetap saja sifat tersebut ada dampak buruknya ya Kak. Iya. Yakni pada mental seseorang. Apa dan bagaimana contoh dari toxic positivity itu? Dengarkan kelanjutan kajiannya setelah musik yang berikut ini. Setelah mendengarkan musik, kita kembali pada tema kita, yakni toxic, dan sekarang kita berada di toxic positivity. Seseorang yang terjebak dalam toxic positivity akan terus berusaha menghindari emosi negatif seperti sedih, marah, atau kecewa dari suatu hal yang terjadi. Padahal emosi negatif juga penting untuk dirasakan dan diekspresikan. Penyangkalan emosi negatif yang terus dilakukan dalam jangka panjang bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan mental seperti stres berat, cemas atau sedih yang berkepanjangan, gangguan tidur, penyalahgunaan obat terlarang, depresi, dan PTSD atau Post-Trauma Stress Disorder. Padahal berdasarkan Psikologi Today, menghindari emosi di dalam diri bisa membuat kita kehilangan informasi yang bernilai. Ketika takut, misalnya, emosi Anda sebenarnya sedang memberitahu, hati-hati, ada bahaya di sekitar Anda, sehingga Anda bisa lebih waspada. Iya, karena sejatinya emosi adalah informasi. Emosi memberi kita cuplikan-cuplikan tentang apa yang terjadi di suatu waktu, tapi kejadian-kejadian itu tidak memberitahu kita secara pasti tindakan apa yang harus kita lakukan. Betul juga ketika emosi kita tahu kejadiannya, tapi kita tidak tahu cara menyelesaikannya saat itu. Begitulah yang disebut toxic positivity.
Kadang kita sangat berterima kasih atas saran dan nasihat teman yang memotivasi kita dengan hal-hal positif. Namun, ada kalanya yang dinasihatkan pada kita tidak sesuai kenyataan pada dirinya. Makanya kita sebaiknya tahu ciri-ciri toxic positivity itu yang akan kami sampaikan setelah musik. Wow, cantik itu indah, tapi harus dimulai dengan pikiran yang baik. Dan Queen and Katy yang melengkapinya. Untuk infonya ada di akun media sosial bernama Queen and Katy. Kembali dalam ulasan toxic positivity, dan sekarang kami beritahu ya ciri-ciri toxic positivity. Toxic positivity umumnya muncul melalui ucapan. Orang yang memiliki pemikiran yang demikian sering melontarkan petuah yang terkesan positif, tapi sebenarnya merasakan emosi yang negatif. Selain itu, ada beberapa hal yang menandakan seseorang sedang terjebak di dalam toxic positivity. Antara lain adalah menyembunyikan perasaan yang sebenarnya sedang dirasakan, terkesan menghindari atau membiarkan masalah, merasa bersalah ketika merasakan atau mengungkapkan emosi negatif, mencoba memberikan semangat kepada orang lain, tapi sering disertai dengan pernyataan yang seolah meremehkan. Misalnya mengucapkan kalimat, "Begitu saja kok, tidak bisa." Masih ada kelanjutan dari ciri-ciri toxic positivity, yakni 1. Sering mengucap kalimat yang membandingkan diri dengan orang lain. Contohnya, kamu lebih beruntung, masih banyak orang yang lebih menderita dari kamu. 2. Melontarkan kalimat yang menyalahkan orang yang tertimpa masalah. Misalnya, coba deh lihat sisi positifnya. Lagi pula ini salahmu juga kan? Ya, saya juga sering mendengarkan kesan menasehati tapi juga menyalahkan. Seperti itu. Mungkin mengucapkan kalimat positif dimaksudkan untuk menguatkan diri sendiri atau sebagai rasa simpati terhadap masalah yang sedang dialami orang lain. Namun bukan berarti boleh terlalu positif hingga mengabaikan emosi negatif. Apapun yang berlebihan itu tidak baik, begitu pula dengan sikap dan pikiran positif. Halo penjelajah dunia, BX Rhythm mengajak Anda jalan-jalan dalam acara Trip and Travelogue setiap hari Jumat pukul 9 PM waktu Indonesia bagian tengah dan siaran ulangannya di hari Sabtu pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah. Jalan-jalan bersama BX Rhythm dalam acara Trip and Travelogue. Anda masih mendengarkan Duet in Dialogue. Tadi kami katakan bahwa toxic positivity umumnya muncul melalui ucapan. Namun selain dari ucapan, media sosial juga dapat memicu toxic positivity. Secara tidak sadar, media sosial telah membuat tiap orang berlomba-lomba untuk menunjukkan sisi terbaik dari kehidupan masing-masing. Ketika melihat orang lain yang hidupnya tampak lebih sempurna, mungkin kita akan menjadi lebih mudah sedih dan terpuruk. Bahkan ketika sedang merasakan sangat sedih sekalipun, sebisa mungkin kita menutupinya untuk media sosial. Hal ini membuat kita menolak segala emosi negatif karena ingin selalu terlihat sempurna
seperti dunia yang ditampakkan di media sosial. Ya, media sosial adalah hal yang positif jika digunakan secara positif. Media sosial itu bagai pisau bermata dua yang terkadang membuat penggunanya terluka akibat dirinya atau dari pengguna lainnya. Di sisi lain, orang bisa memperoleh banyak manfaat dari media sosial. Tapi kita stick pada tema kita tentang toksik dan tidak menyinggung lebih jauh tentang media sosial. Oh tidak, kita tidak akan membahas lebih jauh tentang media sosial. Nah, dari sebuah jurnal Psychological Science ditulis bahwa ketika seseorang nih terus-menerus bilang ke dirinya sendiri, saya senang, saya kuat, saya oke saja kok, atau kalimat yang berlawanan dengan perasaannya, ini malah semakin menenggelamkan orang tersebut ke perasaan buruk yang makin dalam. Ironisnya, buku-buku dan seminar motivasi selalu menggaungkan kalimat positif seperti saya senang, saya kuat, dan sejenisnya ketika hati sedang rapuh dan ingin menangis. Seakan-akan kita tidak boleh merasakan emosi yang lain. Wow. Sewaktu kecil, orang tua juga suka melakukan kesalahan-kesalahan ini. Seolah-olah menangis adalah cara yang salah dalam melampiaskan perasaan. Kita terus diminta memendam perasaan selain bahagia. And here I go again. Jadi yang mau menangis jika sedih, silakan saja. Menangis itu alami karena perasaan adalah pompa. Lalu Anda menahan ujung pompa itu dengan balon. Mungkin untuk sementara waktu tidak apa-apa, tetapi lama-kelamaan perasaan yang tertahan akan membuat balonnya semakin besar dan pecah. Dan balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Enggak ding. Nah, dalam suatu kasus, kalimat fake it until you make it justru menjadi beban. Mette Burl, seorang peneliti asal Denmark, pernah melakukan eksperimen. Ia menghadapkan karyawan minimarket pada sebuah situasi sulit. Hasilnya, Burl menemukan bahwa kondisi paling stres bagi karyawan bukanlah berhadapan dengan pelanggan yang ceriwis atau yang menyebalkan, melainkan bagaimana karyawan tersebut harus berpura-pura terus positif di depan pelanggannya. Karara dan BX listeners, di masa pandemi seperti ini, kita jadi semakin rentan terhadap stres. Tidak bisa dipungkiri, karantina berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Bukan tidak mungkin salah satu dari kita merasa sedih atau bosan atau lelah dengan situasi ini. Lampiaskan saja, mungkin itu cara yang lebih baik. Tidak ada yang salah dengan menangis atau bersedih. Putar lagu galau favoritmu, pasang earphone, keraskan volume, dan luapkan emosimu. Itu salah satu cara. Cara lain adalah dengan mendengarkan radio. BX listeners, menangis bukan tanda lemah loh. Air mata justru diciptakan untuk mengingatkan kita bahwa manusia lebih unggul daripada robot. Dan untuk BX listeners yang dipercaya oleh orang lain sebagai teman curhat, hilangkan toxic positivity ya. Beri orang lain tempat untuk meluapkan perasaannya. Biarkan orang itu jujur terhadap dirinya sendiri. Anda mungkin satu-satunya orang yang dipercaya untuk menceritakan masalahnya. Karara, ada nggak sih cara agar terhindar dari toxic positivity dan tidak menjadi toxic positivity bagi orang lain? Ya, ada beberapa tips nih yang bisa kita bagikan pada BX listeners, yakni 1. Rasakan dan kelola emosi negatif. Perasaan dan emosi baik yang negatif maupun positif merupakan hal yang normal dirasakan oleh seseorang dan itu jangan disimpan atau dipungkiri.
atau dihindari agar tidak menjadi toxic positivity. Cobalah bercerita atau ungkapkan keluh kesah Anda pada seseorang yang Anda percaya dan bisa memahami perasaan Anda. Bila Anda tidak merasa nyaman, Anda bisa menuliskannya dalam buku harian. Kemudian yang kedua adalah coba berusaha untuk memahami, bukan menghakimi. Perasaan negatif yang Anda atau orang lain rasakan bisa muncul karena berbagai pencetus, mulai dari stres karena pekerjaan, masalah keluarga, atau masalah finansial, hingga gejala gangguan mental tertentu seperti gangguan mood. Maka cobalah memahami perasaan tersebut dan temukan cara yang tepat untuk melepaskannya. Setiap orang tentu tidak mau dihakimi, apalagi hanya semata-mata karena ia jujur dengan perasaannya sendiri. Karena itu, daripada memberi komentar yang terkesan judgmental, cobalah untuk berempati. Wow, mungkin masih ada tips yang lain yang akan dipaparkan oleh Kak Rara. Namun kita dengarkan setelah musik berikut ini. Setelah musik. Love kills, drills you. Kita lanjutkan lagi acara Duet in Dialogue ini dan kita tambahkan tips untuk menghindari terjadinya atau menjadi toxic positivity. Lanjutan tipsnya adalah yang ketiga nih ya, hindari membanding-bandingkan masalah karena setiap orang memiliki tantangan dan masalahnya masing-masing. Apa yang Anda anggap mudah dan sulit itu tentunya berbeda dengan orang lain. Pun sebaliknya, maka dari itu tidak adil rasanya jika Anda membandingkan masalah yang Anda alami dengan masalah orang lain.